kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Dan kita sekarang akan masuk lagi ke segmen bukan baru tapi seru bro. Jadi kita di sini mau review PC All-in-One dari merek Dell yang memiliki segmen khusus untuk bisnis, tapi udah harganya murah kalau masuk Indonesia bro. Karena dia masuknya udah second. Dan PC All-in-One yang kita review ini serinya adalah Dell Optiplex All-in-One 7450 series. Terus harganya itu dibanderol di harga Rp5.199.000. Ini harga 5 juta udah mantap loh bro. Kalau kalian beli PC baru cuman akan mendapatkan Celeron. Tapi ini kita bisa mendapatkan prosesor Intel Core i5 dan prosesornya bisa di-upgrade bro. Nanti akan saya kasih detailnya sama kalian. Tapi sebelum itu semua saya mau kasih sejarahnya dulu bro. Kalau kita ngebahas merek Dell, ini kan bukan merek apal-apal alias merek awak bro. Cuman kalau saya melihat dari segi kompetitor yang lain, kalau kita berbicara laptop, ini dia masih kalah pamor sama temen-temennya, entah Lenovo, Asus, Acer ataupun merek yang lain. Tapi kalau kita melihat dari segmen bisnis, dia masih istimewa sekali untuk digunakan bro. Karena Dell itu memiliki dua buah segmen untuk pasarnya. Ada seri Inspiron, ada seri Optiplex. Kalau kita ibaratkan kompetitor itu ada pada Lenovo. Lenovo kan dia punya seri ThinkPad, ada seri IdeaPad. Lah untuk Optiplexnya ini dia untuk segmen bisnis sama seperti punya Lenovo yang serinya ThinkPad bro. Jadi kelebihan dari produk ini adalah memang dikhususkan untuk kebutuhan bisnis yang memiliki hardware yang cukup handal, terus juga memiliki colokan-colokan I/O port yang tidak biasa alias lengkap banget bro. Dan yang jelas pas digunakan ini pasti akan awet sekali karena seri Optiplex ini kalau kita lihat dari pembuatan produknya, dia itu dibuat di tahun 2017 dan dikasih jaminan garansi 3 tahun resmi sama Dell. Terus pas saya cek di website resminya Dell, perangkat PC ini expired untuk garansinya itu di tahun 2020 kemarin. Lah, jadi memang ini adalah segmen bisnis. Kalau dulunya di 2018 ataupun 2017 ini udah launching, dia itu harganya pasti tinggi sekali bro. Karena produk ini udah memiliki komponen yang sangat kekinian meskipun kita mengulasnya di tahun 2022. Contohnya komponen SSD M2 NVMe, terus prosesor bisa di-upgrade, serta layar Full HD dengan colokan-colokan yang sangat mendukung untuk produktivitas bisnis kita. Dan kalau saya detailkan, jenis PC All-in-One ini dia akan menggunakan prosesor Intel Core i5 yang 7500 dan jenis prosesor ini bisa kita upgrade bro ke Core i7. Beda sama semua All-in-One yang cuman biasa doang. Yang biasanya kita cuma bisa upgrade cuman memori, penyimpanan. Kalau ini prosesnya bisa di-upgrade ke seri 7700. Jadi dia menggunakan soket LGA 1155. Ini yang unik di varian PC All-in-One punyanya Dell ini bro. Terus yang unik juga produk ini juga dibekali sama RAM yang udah 8GB DDR4 yang frekuensinya 2400 dan ini bisa dimaksimalkan hingga 32GB. Yang bikin menarik sih selain memorinya udah gede, perangkat ini juga dikasih penyimpanan yang udah cukup lumayan. Meskipun zaman tahun 2017 dia pas dibuat, ini produk udah menggunakan M2 PCIe generasi ketiga yang kapasitasnya udah lumayan di angka 256 dan memiliki slot untuk tambahan dua storage bro. Satu SSD, yang satunya itu bisa kita menambahkan untuk harddisk SATA 2,5 inch, jadi harddisknya laptop yang kecil. Dan selain itu, untuk SSD-nya, ini saya hampir nggak percaya bro. Karena SSD-nya itu pas kita tes, dia kan SSD-nya mereknya Samsung. Pas kita tes menggunakan kecepatan SSD pakai Crystal Disk Mark, dia itu speednya hingga 3300 MB per second. Loh ini paling barang second loh ya, tapi kok speednya kenceng sekali. Istimewa sekali varian Dell yang kita review di segmen bukan baru tapi seru ini. Terus juga produk ini dilengkapi sama Windows 10 Pro Original. Dan kalau kita melihat kelebihan yang lain, nah lanjut lagi ke part yang selanjutnya untuk model desain serta komponen yang lain. Tapi yang jelas di harga 5 jutaan, kalau kita membeli mendapatkan prosesor Intel i5, ini akan sangat menguntungkan sekali bro. Build quality-nya beda sama laptop yang maksudnya sama PC All-in-One yang lainnya. Nah, setelah info spek tadi, waktunya saya kasih info sama kalian tentang desain yang ada di perangkat PC All-in-One merek Dell Optiplex ini bro. Kalau dilihat sekilas sih model desainnya memang terlihat jadul tapi malah unik. Dia itu kalau dilihat bezelnya tebal di semua sisinya, mulai bagian atas, kiri, kanan maupun bawah. Dan perangkat ini juga memiliki bobot yang cukup berat bro, hampir 10 kg. Meskipun ini produk
Material casingnya berbahan dari plastik untuk covernya. Dari dalamnya itu kalau dibuka, ini semuanya besi banget bro, jadi banyak besinya, makanya baunya jadi berat. Tapi karena besi solid tadi, akhirnya produk ini juga saya bisa bilang bandel. Pas komponennya itu dilihat secara detail, untuk memori sama SSD itu dia menggunakan merek Samsung. Jadi opsi upgrade-nya selain gampang, dia juga udah dikasih komponen hardware cukup mumpuni banget. Karena ini seri OptiBlack, makanya dia dikasih komponen pilihan-pilihan sama Dell biar nanti bener-bener awet dimanfaatkan di beberapa tahun ke depan. Terus next lagi, kalau kita gunakan ini perangkat all-in-one kan dia itu memiliki layar yang cukup gede bro. Ukurannya 23,8 inch, menggunakan panel IPS dan resolusinya udah Full HD serta jenis layarnya itu anti glare. Dengan spek layar seperti ini akan lebih nyaman untuk kita manfaatkan di berbagai aktivitas, entah kerja ataupun untuk menikmati entertainment. Tapi ngomong-ngomong kalau kita berbicara entertainment, di perangkat yang layarnya cukup gede ini, audionya juga sangat menunjang sekali bro. Pas kita bad mood, kita ingin nonton YouTube atau sekedar mendengar musik, wow audionya nyaman sekali. Ini yang dikasih kelebihan pada produk Dell OptiBlack seri bisnis seperti ini. Dan sebagai pelengkap juga, produk ini juga ada kameranya yang resolusinya cukup bening serta ada privacy shutter di bagian atas. Tapi yang membuat saya cukup unik, nggak cuma layar dan untuk kelengkapan kamera di sini. Yang unik itu ada colokan-colokan I/O portnya bro. Jadi varian produk ini dia memiliki 2 buah port HDMI serta 1 buah display port. Sehingga kalau kalian manfaatkan di meja kerja, ilustrasinya adalah ketika kalian punya laptop, ini all-in-one PC bisa menjadi monitor karena dia memiliki HDMI in. Sementara kalau kalian ingin memanfaatkan PC all-in-one ini untuk beberapa monitor, ini juga bisa bro, ditambahkan 2 buah monitor karena dia memiliki 1 buah port HDMI out serta 1 buah display port. Ini yang membuat sangat unik sekali, sehingga kalian nggak butuh perangkat banyak-banyak kalau ingin multitasking dengan banyak monitor. Pakai perangkat monitor Dell seperti ini, cukup menggunakan PC seperti ini, enak sekali. Tapi colokan yang lain lengkap banget, mulai dari RJ45, ada colokan juga USB tipe C, ada juga port card reader, dan produk ini juga memiliki jack 3.5 serta DVD yang jadi ciri khas untuk all-in-one PC seperti ini. Terus produk ini juga ada untuk WiFi serta Bluetooth-nya. WiFi-nya itu dia menggunakan WiFi 5 serta Bluetooth 4.2. Dan pas kalian mau beli produk ini juga akan mendapatkan paket pembeliannya lengkap. Ada keyboard, ada juga mouse multimedia. Dan yang unik, mouse-nya ini memang kalau kita lihat seperti biasa aja. Tapi di sini ada sesuatu yang spesial, yaitu settingan DPI. Model biasa tapi cukup fungsional. Ini akan sangat menarik sekali untuk berbagai aktivitas teman-teman sekalian. Ayo, gimana menurut kalian di segmen bukan baru tapi seru kali ini yang ngebahas PC all-in-one dari merek Dell bro. Kalau kita lihat sih sebenarnya ini produk cukup banyak kelebihannya, tapi tetap juga akan saya info kekurangannya nanti di mana. Dan terbukti tadi pas kita tes pakai benchmark ya, skornya cukup tinggi, gaming tipis-tipis, jalan enak. Untuk kerja desain, kelas Photoshop, Corel ataupun Lightroom ini udah lumayan ngacir bro, karena prosesornya i5, RAM-nya udah 8GB. Namun cara saya kalau teman-teman memang intensitas tinggi untuk kerja desain, carilah performance yang ada VGA discrete-nya biar lebih nyaman untuk kerjaan edit kalian. Tapi kalau saya highlight kembali lagi sama kekurangan, produk ini kurangnya cuma karena ini second bro, makanya otomatis garansinya jadi pendek. Terus produk ini kurangnya lain adalah dari segi modelnya yang memiliki bezel yang cukup tebal, jadi akan terlihat aksen jadulnya. Tapi kalau teman-teman pinter memanfaatkan tempat di meja kerja, tampilan all-in-one seperti ini akan semakin terlihat estetik bro. Pinter-pinter aja kita memaintain untuk tempat kerja kita. Dan kalau kita lihat dari segi kelebihan, wah banyak sekali bro. Ini produk dia memiliki spek yang cukup tinggi, pakai Core i5, bisa di-upgrade pula prosesornya. Terus yang kedua, harganya murah di harga 5 jutaan. Yang ketiga, ini produk full upgrade. Yang keempat, produk ini juga memiliki HDMI in sama out yang cukup benar-benar fleksibel untuk kerjaan kita. Contohnya pas kita bawa laptop di meja kerja, jadi perangkat all-in-one ini bisa jadi monitor. Terus andaikan kita nggak bawa laptop, dengan adanya all-in-one seperti ini, kita ingin tampilan beberapa layar, kita tinggal pinjam layar teman kita, udah bisa split sampai 3 layar. Kan enak bro, fitur premium di harga 5 jutaan. Wis, mungkin ini aja sih info yang bisa sampaikan sama kalian. Semoga bisa bermanfaat. All-in-one yang cukup murah meriah, speknya tinggi di segmen bukan baru tapi seru. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke?